Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Pak Guru di sini. Hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk di inbox Instagram saya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama, tapi menarik untuk saya bahas karena agak tendensius seperti itu. Bunyinya kira-kira seperti ini. Sorry. Pak Guru, menurut saya memanah itu sebenarnya bagus, tapi itu adalah olahraga yang sudah kuno dan tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Kalaupun mau dipakai berperang, kan sekarang sudah ada senjata api atau peledak, jadi memanah ya tidak diperlukan lagi. Gimana menurut Pak Guru? Kira-kira seperti itu bunyi pertanyaannya. Anyway, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan serupa ataupun pertanyaan yang lain, saya persilahkan untuk bertanya di kolom komentar, baik itu pertanyaan seputar memanah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh juga kok inbox di Instagram saya di @mujasaja. Insya Allah saya akan bahas sesuai dengan kemampuan saya. Kalau sempat saya bikinkan video, saya akan bikinkan video. Kalau tidak sempat, saya jawab saja. Oke, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 poin yang ditanyakan dan akan saya jawab satu-satu. Pertama, jika latihan memanah itu memang tidak berguna dan identik dengan zaman kuno, tentunya Dewan Olimpiade Internasional akan menghapus cabang olahraga panahan. Artinya memanah ya masih tetap relevan dengan zaman kekinian dan masih dipertandingkan di berbagai level dan berbagai negara. Clear itu ya. Silakan buka aja di YouTube, kasih kata kunci archery dan pasti banyak sekali video-video tentang memanah. Kalau ada yang bilang memanah itu sudah kuno, sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, ya mungkin agak lebay begitu ya. Yang kedua, sehubungan pertanyaan kedua tentang memanah itu nggak relevan dipakai untuk berperang gitu. Ada satu peristiwa yang menarik yang ingin saya bahas di video ini. Ada peristiwa pengeboman di Polresta Medan ya. Kalau saya tidak salah itu bulan Oktober atau November 2019. Di berita-berita mainstream itu kan dijelaskan begini, pelaku terornya itu sering berlatih berkuda dan memanah. Ini agak lucu menurut saya. Latihannya berkuda, latihannya memanah, tapi menyerang pakai bom. Itu nyambungnya gimana ya? Nggak nyambung gitu. Harusnya ya kalau latihannya memanah, ya nyerangnya juga, nerornya juga ya pakai panah gitu ya. Ini kan lucu. Saya sih takutnya begini, seolah-olah memanah itu diidentikan dengan kegiatan aksi terorisme. Jadinya kan pertanyaan saya adalah, apa kaitannya, apa hubungannya memanah dengan aksi terorisme? Kalaupun terorisnya berlatih memanah, ya itu urusan dia, nggak ada urusannya itu. Menurut saya kan nggak ada hubungannya nggak ada kaitannya antara olahraga memanah dengan tindakan terorisme. Kenapa? Karena setahu saya pelaku terorisme itu dari dulu sampai sekarang ya yang rame-rame ini kan selalu menyerang pakai peledak, bom atau senjata api, bukan arrow kayu begitu. Contohnya ya tadi yang saya sebutkan di atas. Kalau memang itu masih bisa dipakai perang di zaman sekarang ya harusnya nerornya pakai busur gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalaupun memanah berkuda kemudian dikaitkan dengan tendensi ajaran agama tertentu, misalnya Islam, ya ajaran saya kan agama saya Islam. Ya, meskipun banyak hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan memanah, tetapi saya jelaskan bahwa olahraga ini bahkan tidak semua orang Islam familiar dengan memanah. Tidak semua. Di kampung saya aja ini ya, di tempat saya ini yang biasa olahraga memanah, yang narik busur itu ya cuma saya, padahal di sini 100% Islam. Padahal yang memanah ya hanya saya dengan istri, dengan anak begitu. Jadi memanah itu tidak ada kaitannya dengan tindakan terorisme. Tentunya kalau dipakai perang ya jelas zaman sekarang ya memanah sudah tidak efektif. Lah sekarang kan sudah canggih gitu. Ada senjata api, ada bahan peledak, ada artileri dan lain sebagainya. Jadinya buat saya secara pribadi ya, memanah itu murni olahraga untuk ketangkasan, bukan untuk perang, apalagi untuk merebut kekuasaan. Wow, terlalu jauh gitu ya. Cuma ya begitu, karena ini adalah olahraga ekstrim, jadinya tetap harus memperhatikan prosedur safety.
Oh ya, satu lagi, saya hanya ingin mengingatkan gini loh, buat orang-orang yang agak alergi dengan olahraga ini, dengan olahraga panahan, bahwa bangsa kita ini dulu harum namanya di Olimpiade pertama kali karena memanah. Ya berkat memanah, kontingen Indonesia bisa meraih medali. Kalau saya tidak salah diwakili oleh Nur Fitriana, Salman Lantang, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani gitu. Indonesia dulu tahun 1988 meraih medali emas di Olimpiade di Seoul. Dan setahu saya ya tahun 988 itu ya sudah modern, sudah termasuk zaman yang modern. Apakah memanah ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang? Sudah tidak relevan dengan zaman modern? Saya kira anggapan ini adalah anggapan yang salah paham, dan paham ini salah. Dan apakah orang kalau latihan memanah itu harus ujung-ujungnya siap perang? Ini juga anggapan yang salah, karena kita lihat aja atlet-atlet panah di Olimpiade atau atlet-atlet panah yang lain itu apa ada tampang-tampang mau perang begitu. Enggak lah, ini sudah terlalu jauh, sudah anggapan yang sudah terlalu jauh. Jadi memanah itu murni olahraga ketangkasan yang berguna melatih banyak aspek dalam tubuh manusia. Saya sudah pernah bahas di video saya yang dulu yang paling pertama, olahraga itu hanya olahraga ketangkasan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi anggapan ini hanya persoalan minat aja ya. Saya minatnya memanah, ya saya memanah. Anda main biliar, Anda minatnya main biliar, ya silahkan main biliar. Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya jawaban saya. Ya agak belepotan sih, tapi mudah-mudahan memuaskan dan mudah-mudahan mewakili perasaan teman-teman archer, para pemanah sekalian. Dan saya harap ini bisa memuaskan jawaban Anda. Kalau agak ngegas ya, mudah-mudahan tidak disalahpahami, karena memang sudah itu seperti itu pembawaan saya. Oke, saya kira itu dulu pembahasan tanya-tanya hari ini, dan masih banyak pertanyaan lain yang akan saya bahas. Dan kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar atau silahkan di inbox saya, apalagi sudah azan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.